Halo Sobat Pionir, selamat datang kembali di channel P Network Update ini teman-teman. Oke teman, di bulan Mei ini ya kita akan bahas lagi mengenai base rate ya. Seperti kita lihat di sini ya, base rate ini mempengaruhi jumlah koin tiap jam yang kita peroleh. Nah teman-teman, di antara bulan April dengan perpindahan ke bulan Mei ini, kalau kalian jeli ya, kalau kalian pionirnya cukup jeli, tidak hanya cukup klik petir doang, tapi kalian cukup jeli gitu ya menganalisanya ya, atau melihat jelinya ya aplikasi P mining kalian teman, itu sebetulnya ada yang aneh itu ya di base rate perpindahan antara bulan April ke Mei ini. Seharusnya kan kalau base rate-nya itu tiap bulan itu sesuai updatean dari P Network, bahwa makin banyak pionir yang bergabung, makin banyak koin yang ditambang, seharusnya base rate-nya makin kecil teman-teman ya. Tapi ini teman, ada yang aneh kalau kalian jeli nih di sini teman-teman. Oke, saya perbesar nih ya videonya. Bentar. Nah, teman-teman, di sini bisa lihat untuk bulan Mei ini base rate ini teman ya, base rate-nya ya, rate aslinya belum tanpa booster ya. Ini kan booster tergantung kalian gimana nih security skill-nya, apa sudah bagus, lock up rewardnya sudah berapa persen, ini nanti akan nambah gede ya untuk boosternya. Nah ini base rate yang paling penting nih teman ya. Ini kita coba nih klik apa nih. Nah, this rate is dynamically katanya ya, computed based on how much pioneer overall are currently mining and the total available fee left to distribute ya. Jadi base rate ini tergantung dari sangat dinamik gitu ya, berubah setiap bulan, tergantung berapa banyak pionir semua total yang mining ya, dan total fee yang tersedia untuk didistribusikan teman-teman ya. Jadi seharusnya kalau memang ini seharusnya dan sewajarnya memang ini terus turun ya, seiring dengan perkembangan jumlah pionir dan seiring semakin sedikitnya fee koin yang dapat didistribusikan, ini seharusnya makin turun teman-teman ya. Tetapi ada yang aneh di bulan perpindahan April ke bulan Mei ini teman ya. Ini di bulan Mei rate per jamnya yaitu 0,0117 per jam. Kalian tinggal kalikan saja 24 jam berapa itu per harinya ya. Tetapi teman, di konten sebelumnya sempat saya singgung nih sedikit mengenai base rate ini ya. Nah, karena di awal bulan di bulan April sebetulnya teman-teman base rate-nya itu bukan jauh tapi lebih sedikit ya. Di bulan April itu saya pernah upload dan nanti saya kasihkan screenshotnya dari base rate bulan April ya. Itu cuma 0,0115 di bulan April, tetapi anehnya di bulan Mei ini kok malah naik ya, jadi 0,0117 pi per jam. Jadi naik, walaupun naiknya cuma 0,0002 ya per jam, tetapi naik. Seharusnya kan turun, karena kalau secara logika makin kesini memang makin banyak pionir overall secara keseluruhan yang melakukan mining ya, dan secara logika juga makin sedikitlah jumlah pi yang dapat didistribusikan. Seharusnya ini memang makin turun, tetapi ada yang aneh di bulan ini teman-teman. Perpindahan dari April ke Mei yaitu base rate-nya malah naik ya. Di April, kalau kalian sempat screenshot lah ya di mining kalian di bulan April ini, saya sempat screenshot karena saya sempat record juga ya waktu untuk konten sebelumnya. Itu base rate-nya di bulan April itu 0,0115 teman. Ini sedikit lebih naik malahan ya, 0,0002 per jam. Di bulan Mei malah naik menjadi 0,0117. Nah, ini kalau kalian jeli, kalian pasti bertanya-tanya kenapa kok bisa naik ya. Ini pun saya juga sih agak bingung nih, kenapa kok malah naik ya. Di samping di sisi lain itu kita senang juga sih sebetulnya ya, otomatis kan pengumpulan koin kita makin sedikit cepat ya kalau ini naik. Tetapi kalau secara logika kan
secara aturan di sini gitu ya teman-teman. Harusnya ini makin turun, tapi ada yang aneh. Ini kok malah naik di bulan Mei ini ya. Silakan nih kalian yang mungkin kalian cukup jeli juga mengamati apakah betul di aplikasi P-Mining pun ini di bulan Mei malah naik teman-teman untuk rate-nya ya. Karena kalau di saya ini malah naik teman, dari di ujungnya malah jadi naik 0,0002 ya. Nah ini kenapa kok bisa naik? Ya, harusnya kan turun ya. Apakah memang jumlah pionirnya makin berkurang ya, yang aktifnya makanya ini naik? Kalau jumlah total Pi yang bisa didistribusikan kan nggak mungkin nambah teman-teman ya, ini pasti akan terus menipis. Atau kemungkinan yang pertama ini, yang jumlah pionir yang aktif overall secara keseluruhan tuh berkurang ya. Mungkin banyak para akun dari para pionir yang terdetek bot sehingga di ban dan hangus ya, dan tidak aktif lagi untuk mining. Ada juga mungkin para pionir yang sebetulnya memang dia betul-betul akun asli tetapi kehilangan sandi prasela, kehilangan password untuk login, mungkin sempat ganti handphone juga sehingga tidak bisa login lagi dan tidak bisa mining lagi. Kemungkinan bisa jadi saja ya terjadi bahwa secara total keseluruhan pionir ini yang aktif mining, yang sekarang mining ini berkurang sehingga base rate-nya naik ya. Karena kalau total pasokan Pi yang bisa didistribusikan ini tentu saja tidak bisa bertambah, malah terus berkurang ya. Tapi kemungkinan mungkin ini teman-teman, jumlah overall currently mining pionirnya berkurang karena banyak akun-akun dari pionir yang terdeteksi bot mungkin ya, yang di ban mungkin ya, mungkin juga yang sudah tidak aktif lagi miningnya ya. Banyak faktor ya, dia tidak aktif mining lagi, mungkin karena sudah jenuh juga, ini kelamaan, mungkin juga karena kehilangan sandi untuk login, karena ganti HP dan berbagai macam faktor lainnya ya. Jadi intinya mungkin ya, kalau dibilang aneh sih aneh juga ya, ini kenapa kok naik, harusnya kan turun ya. Base rate-nya semakin sini makin turun harusnya, dan mendapatkan Pi ini makin susah ya. Ini mungkin ada bulan Mei ini ada spesial nih, malah nambah teman-teman ya. Nih saya kasih screenshotan ya dari video yang sebelumnya yang di bulan April saya upload. Saya sempat menyinggung mengenai base rate sedikit, dan memang di bulan April itu 0,0115 ya, lebih rendah. Yang di bulan Mei malah naik 0,0117 teman-teman ya. Oke, ini mudah-mudahan mengindikasikan bahwa memang bukan sesuatu yang negatif ya. Ini teman-teman ya, mudah-mudahan saja ini rate-nya memang betul-betul mengindikasikan bukan hal negatif ya. Karena memang kalau koin yang didistribusikan tidak mungkin nambah, tapi kemungkinannya kalau para pionir yang aktif miningnya sangat berkurang jauh, mungkin saja ini bisa naik ya teman-teman ya. Ini mengindikasikan bahwa peminat Pi mungkin turun nih ya kalau ini naik terus ya. Oke. Karena kalau koin yang dapat didistribusikan jelas tidak bisa bertambah ya. Oke teman-teman, apapun itu ya, apapun yang terjadi di aplikasi P-Mining, kita terus aja berkontribusi. Bagi kalian yang masih yakin akan Pi Network ini akan jadi sesuatu nanti di masa depan, ini kalian sebaiknya memang harus cukup detail ya dalam setiap ada updatean ini. Tiap bulan kalian cek nih gimana base rate-nya ya, apakah memang naik atau turun, dan kalian setiap rutin lah, setiap hari sekali bisa cek ya daftar mainnet kalian sudah sampai mana ya teman-teman ya. Siapa tahu yang masih pending ada kejutan lolos ya, yang belum migrate siapa tahu dapat kejutan sudah lolos migrate teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja informasinya kali ini. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ya, karena memang di sisi lain kita ikut senang juga ya kalau base rate-nya naik, tapi di sisi lain kan ini logikanya seharusnya turun ya. Semakin banyak pionir yang bergabung, semakin banyak yang aktif, semakin terbatas Pi yang bisa didistribusikan, seharusnya memang base rate-nya turun. Tapi di perpindahan April ke Mei ini malah naik ya.
Oke, tetap positif thinking aja, terus berkontribusi, dan jangan lupa untuk dukung terus channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share, karena di konten di channel ini saya memberikan informasi-informasi yang bukan hoax ya, tidak mengiming-imingi, tidak juga bersifat pesimistis, tetapi tetap berjalan sesuai apa adanya. Saya hanya sekedar mengupdate, memberitahu memang Pi Network ini ya gini adanya ya. Jadi belum, kalau boleh dibilang ya, open mainnet pun kita tidak tahu kapan, karena tidak dijelaskan secara detail tertulis oleh core team di web mereka maupun di setiap updatean mereka ya. Indikasinya ya hanya dua, open mainnet akan segera berlangsung apabila KYC-nya makin besar, yang lolosnya makin banyak, si koinnya sudah dimigrate, dan kemudian makin banyak juga utilitas pendukung Pi nanti di ekosistem. Tentunya itu open mainnet, itu indikasinya ya, bukan tangganya kita nggak tahu ya. Ada yang bilang Juni, itu menurut saya hoax ya. Memang Juni itu kan hari ulang tahun Pi Day yang kedua, tapi itu hoax kalau memang sudah yakin kalau Juni ini akan open mainnet. Itu semua berita bohong, karena berita sebetulnya informasi yang memang sangat-sangat valid. Open mainnet baru akan terjadi setelah 2 poin tadi ya, UIC masa makin masif, koinnya sudah termigrasi, dan yang kedua utilitiesnya makin banyak dan makin siap untuk nanti terintegrasi dengan Pi. Sekian informasinya, salam putih, salam pionir, ingat dukung ya, OTW ke 1000 subscriber nih teman-teman ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam putih, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.